dia dia selalu larang saya untuk kasih keluar uang untuk dia, Kak. Saya pernah mau belikan sepatu tapi sudah nggak bisa jalan. Waktu itu sudah di kursi roda terus, Kak. Dan kalau bukan di kursi roda, di ranjang. Saya mau sekali belikan sepatu, Kak. Ada yang saya lihat di mall, wah kayak bagus sekali ini kalau Bapak yang pakai. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Amini Kasim. Ya, halo Kak. Saya panggilnya apa nih? Saya dipanggil kakak jadi kayak saya kelihatan tua jadi. Amini saja, Amini. Amini. Iya. Iya. Amini seorang mua di Makassar. Iya. Mua itu berarti makeup artist ya. Iya. Sudah berapa lama? Saya dari 2017, berarti 3 tahun. 2017 berarti sudah 3 tahun. Iya, 3 tahun 4 bulan. Jalan 3 tahun lebih ya berarti iya, ya? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Itu berarti sebelumnya kamu apa? Pekerjaan bukan mua dong ya? Iya, saya sebenarnya belum selesai kuliah waktu itu. Saya langsung 2017? Iya, karena saya wisuda itu bulan Mei. Terus saya jadi mua bulan Maret. Awalnya kenapa bisa jadi mua? Nah, pertamanya saya sebenarnya sudah sering make up orang dari dulu sih, 2013 akhir pas lulus SMA. Saya kan lulus SMA 2013. Terus kayak belajar di YouTube kan, lihat-lihat kayak channelnya orang yang dari luar negeri, terus kayak makeup sendiri dulu. Terus lama-lama kalau ada orang rumah yang pergi ke kondangan atau punya acara disuruh make up kayak gitu. Kak. Terus nah pertama kali yang dibayar itu kayaknya 2015 Kak. 2015 itu saya dibayar sama temanku Kak, pulsa 10.000. Oke, 2015 akhirnya dibayar. Iya, 2015. Berarti awal-awalnya nggak dibayar sama sekali. Enggak, gitu ya? karena dulu itu yang make up cuman mamaku sama kakakku, paling sepupuku cuman bikin alis begitu makeup sedikit. Terus kalau 2015 itu betul-betul dipanggil sama teman ke rumahnya. Gitu, yang mencoba untuk mau waktu itu pada saat dipanggil sudah tahu akan dibayar kah? Tidak. Oh, tidak sama sekali justru. Tidak, karena saya memang pas dipanggil diminta tolongin, bilang makeup dong, karena saya gak percaya salon. Kan biasanya kalau salon kan gak cocok sama mukanya anak-anak umur 19 tahun waktu itu terus nah jadi saya dipanggil nih ke rumah teman saya, itu makeup pesta. Terus saya dibayar pulsa 10.000, senang sekali. Dapat itu pertama kali. Sudah senang sekali. Iya, senang sekali karena saya kan expect bakalan dapat bayaran. Saya cuman paling kayak diantar jemput kayak gitu Kak. Terus minggu depannya kan sepupunya wisuda, di situ saya pertama kali juga makeup wisuda. Tapi di situ belum dibayar pulsa 10.000 juga. Dan di tahun yang sama saya makeup temannya juga dia. Tapi saya nggak kenal sama ini temannya. Saya dibayar uang 50.000. Itu pertama kali dibayar uang. Pertama kali dibayar uang dan senang sekali, dan saya juga nggak dikasih tahu bakalan dibayar. Itu dua kali Kak. Dibayar pulsa, kemudian yang ketiga kalinya dibayar pakai uang walaupun cuma 50.000 rupiah saja. Iya. Itu pada saat makeup seperti itu sudah ini enggak sih, sudah mulai bawa alat-alat makeup? Kalau alat makeup sih baru pouch ya, yang standar lah yang cewek-cewek punya, kayak bedak satu macam, foundation satu macam, lipstick ya paling 2 yang seadanya Kak. Cuman kalau bulu mata memang dari dulu suka koleksi bulu mata gitu Kak. Alat-alat makeup kayak gitu. Emang dari dulu suka gitu ya? Iya. Zaman SD pernah, ini kalau zaman sekarang ya mohon maaf ya. Zaman sekarang kalau kita lihat anak SD itu banyak sekali loh yang suka makeup gitu, padahal masih SD. Ya kan, bukan bedak saja tapi lipstick juga sampai alis segala macam. Kamu waktu SD gitu-gitu juga nggak? Iya. Begitu juga. Iya. Tapi saya belum makeup yang sampai keluar sih Kak. Dulu itu saya masih makeup di rumah saja, kayak kalau mama pergi ke kantor tuh saya ambil pouch-nya, saya curi-curi. Itu SD? TK malah. Hah? TK saya sudah pegang-pegang alat make up, tapi sekedar bagaimana ya, kayak mau tahu kan tiap pagi kalau mama saya kayak make up ke kantor saya lihat begini, dikasih begini. Ikut-ikut gitu kan. Akhirnya itu anak-anak itu dia lihat, dia praktekkan. Kamu ada berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara Kak. Dan kamu anak Kedua. Iya. Anak pertamanya cewek? Cewek. Pasti rajin makeup juga dong? Enggak. Hah?
Karena kakakku kayak agak-agak tomboy sih Kak sebenarnya. Oke. Agak tomboy sampai sekarang. Dua saudaranya lagi cewek cowok? Cowok dua-duanya. Oke, berarti kamu dapat untung memakeup-kan mamah dan memakeup-kan kakak. Kakak, gitu. Oke, gitu. Ketika ada event-event. Kalau keluarga yang makeup seperti itu dibayar juga nggak? Tidak. saya nggak minta sih sampai sekarang saya nggak minta karena ya untuk apa juga. Iya, jangan sampai kamu minta ke mama kamu ya, kualat tidak, kamu. Iya betul. Anak durhaka kamu nanti jadinya. Tapi kalau berbicara masalah kebiasaan kamu pada saat TK, ya kan, kamu sudah mulai mencoba untuk merias wajah, sekedar fun saja pada saat itu, dan mulai tamat SMA, kamu mencoba untuk memakeup-kan orang. Iya, itu ya pun kan? saya nggak mikir sampai ke untuk cari duit dari sini Kak. Dulu itu saya mau sekali jadi, cita-citaku dari kecil sih dari dokter, tapi pas kuliah berbeda jadi pegawai bank atau pokoknya pegawai kantoran yang pakai baju jas yang eksekutif Kak, kayak begitu. Namanya usia labil lah ya. Iya, masih labil. Itu kita kan masih berpikir yang kadang berubah-berubah seperti air di daun talas gitu kan. Iya, betul. Tapi pada saat kamu di kuliah dulu jurusan apa? Ekonomi. Iya. Ada hubungannya sama makeup juga sih, ya kan, bisa memasarkan. Ada sedikit, gitu kan? ada. Masalah keuangannya. Nah, iya, berbicara masalah keuangan, ini kalau dalam sebulan kamu bisa dapat berapa orderan untuk sebelum pandemi? Kita berbicara masalah sebelum pandemi. Berapa orderan? Aduh, rata-ratanya dalam sebulan. Atau paling banyak deh? Paling banyak kan kalau satu hari itu biasa 5 puluhan lah pokoknya Kak. Dalam satu hari 5 makeup? Iya, itu malah masih kayak rata-ratanya Kak, kayak masih agak sedikit. Saya pernah makeup dalam satu hari itu pas pagi 14, terus sorenya pernah 5. Maksudnya 14 orang? Iya. Itu bayarannya per orang? Iya. Kamu dalam satu hari tuh berapa pundi-pundi uang yang aku dapatkan? Rahasia. Rahasia perusahaan. Satu orang deh. Satu orang. Macam-macam sih Kak kalau makeup kayak jangan satu orang. Kalau satu orang justru itu adalah rahasia dapur. Mending dulu. Ya kan seluruhnya aja dalam satu hari itu kan, misalnya dalam satu hari kamu paling banyak berapa biasanya? Paling banyak dapatnya satu hari untuk berapa orang itu? Atau gini deh, rupiahnya nominalnya berapa paling banyak dalam satu hari? Dalam satu hari pernah sampai 4 juta? Iya. Sehari doang? Iya, pernah. Tapi itu kayaknya yang paling banyak. Oke, saya berhenti. Saya mau jadi makeup artist. Jangan kan, nanti saya kan pertama. Enggak, host juga banyak. Iya, tahu ada. Oh iya, jangan salah. Iya, jadi pada saat kamu makeup itu benar-benar apa ya? Benar-benar menikmati proses gitu ya. Iya, betul-betul untuk mencapai 14 orang dalam satu hari itu tidak gampang. Pernah kewalahan sih, kaki sakit, terus kayak mau tidur susah karena sakit kepala, terus apa ya? Pokoknya punggung sakit, punggung kaki, dan rasa-rasa sakit di tenggorokan nggak? Enggak sih, karena kan saya nggak bicara Kak. Oke, saya bikinkan obat sekarang ya. Konsultasi ya, terus setelah itu menghadapi banyak klien, banyak customer gitu kan. Dalam satu hari itu, dalam sebulan itu sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Dalam sebulan itu di musim nikah lah ya. Kalau saya bilang musim kawin mungkin lebih ke binatang. Lebih ke kucing. Ya, kalau kita berbicara masalah musim nikahan segala macam itu pasti repot banget dong. Biasa aja sih Kak, karena kan saya sudah terbiasa. Targetkan kayak berapa menit per orang, terus cuman makeup tok. Kalau misalnya jilbab kan jilbab pasang sendiri, kalau mau bayar. Tapi sebelum minta dipasangin, saya juga harus ngomong dulu sebelum supaya saya bisa perkirakan waktunya Kak. Waktu yang paling penting itu waktu sama apa ya? Tergantung si klien juga, kadang ada yang cerewet bilang, "Ih Kak, alisku ini Kak, setelah di makeup itu?" Iya, pas lagi makeup sih, "Ih Kak, tebalnya ininya Kak, padahal belum selesai itu." Kayak begitu. "Ih, tebalnya ini kayak begitu-begitu aja Kak, repotnya." Terus cara menghandle orang seperti itu gimana? Kalau saya bilang, "Oh iya." Dipukul pakai sisir enggak? Sabar. Tidak, astagfirullah. Tidak Kak, kalau saya paling yang kayak oh iya dia tunggu dulu sebentar, tutup mata. Nah kalau tutup mata tuh selesai nih cepat. Nah pas selesai juga dia suka karena memang prosesnya nggak cantik, nggak secantik
tutorial YouTube Kak kalau makeup aslinya. Prosesnya kayak berarti proses memang panjang luar biasa. Iya, panjang dan tidak secantik yang orang-orang lihat di YouTube Kak. Banget. Iya, karena kan kalau di YouTube kayak ini keren nih. Kayak cantik-cantik tuh Kak. Tapi sebenarnya aslinya enggak begitu Kak, yang didempul begitu. Maksud saya pribadi kamu karena orang yang berani menyampaikan itu gitu loh, tidak jor-joran. Cantik banget loh punya saya nanti hasilnya begini, tapi kamu cara mempromosikannya betul-betul fair ngomongnya. Iya. Itu yang jarang dipunya. Nah, kita berbicara masalah makeup artist lagi. Makeup artist berarti artis maksudnya apa nih? Seniman makeup. Seniman makeup gitu kan, muah gitu kan. Iya. Berarti orang-orang yang kamu make upin adalah orang-orang yang memang khusus ke pesta. Wisuda pesta apa saja itu biasanya? Banyak untuk sih Kak, occasionnya kayak syukuran, mungkin kayak hajatan-hajatan, misalnya kalau anaknya akikah lah, atau ada wisuda, terus ada juga kadang kalau kayak syukuran butiknya, mungkin pembukaan usaha-usahanya, terus ada juga yang untuk photoshoot. Photoshoot itu macam-macam Kak, ada yang foto keluarga, ada yang foto-foto ijazah juga, ada yang sekedar foto sama teman-temannya, banyak Kak, tapi tergantung temanya juga kalau saya make up. Berarti selama ini sudah banyak orderan, ya kan? Iya, alhamdulillah. Dan kamu promosinya mungkin lewat sosial media, ya kan? Sosial media, kemudian sudah banyak orderan. Iya. Pernah nolak-nolakin tawaran nggak? Ketika benar-benar full dan tiba-tiba iya, kalau nolak-nolak sih, ya pasti nolak loh Kak, kalau misalnya tabrakan gitu ya? Sama Sering? Iya, sering. Cara kan kamu nggak takut kehilangan klien, kehilangan customer? Enggak Kak, karena kan orang sudah janjian duluan Kak. Jadi saya mengutamakan yang beli dulu ya? Iya, mengutamakan yang lebih dulu. Kalau misalnya memang sih, kalau misalnya si klienku yang sebelumnya yang duluan booking itu jam 7, terus ini si klienku yang satu dia mau makeup jam 8 karena jam 9 sudah harus selesai. Saya tolak tetap Kak. Karena kadang itu klien yang pertama dia ngaret datangnya, yang pertama terus yang setelah itu kadang dia banyak maunya kayak mau diubah ininya lah, mau diubah itunya lah, terus kadang juga ada yang mau tambah lagi tiba-tiba. Jadi saya kalau klien yang mepet sekali waktunya yang cuman beda 1 jam saya nggak ambil karena belum lagi jalanku. Kayak begitu Kak. Berarti pada saat satu klien itu yang kamu handle, yang cerewet lah ya, iya. Itu kamu dalam satu kali make upin artis orang seperti itu bisa berapa lama? Durasinya? Pernah paling lama 3 jam Kak. Padahal saya sebenarnya kalau make up pesta cuma 30 menit Kak. Tapi karena cerewetnya banyak maunya gitu kan, tapi tetap harus diikutin karena requestan klien gitu. Sampai 3 jam biasanya? Iya, sampai 3 jam. Sampai kayak disuruh, Kak bisa kayak lama-lama kan bisa aja, karena kan mau di make up sambil di video, terus ini fotografernya terlambat. Oh gitu. Iya, jadi imbasnya ke saya juga kemuanya. Kayak tadi. Sulit ya maksudnya. Iya, susah Kak. Mengatur waktu kamu mungkin agak gampang gitu kan, tapi mengatur waktu dengan orang lain itu agak susah. Betul. Pernah kasih denda nggak ke klien? Enggak. Atau kamu yang didenda sama klien? Oh, kalau saya didenda nggak pernah Kak. Saya juga nggak pernah denda. Karena selalu on time gitu ya? Karena apa ya? Untuk apa juga? Karena pernah nggak dalam 1 hari kamu nggak terima job sama sekali? Bukan berarti disengaja, tapi beneran nggak ada orderan nih. Beneran. Pernah Kak kalau waktu corona. Sebelum corona. Ini panjang loh, sampai 2 jam nanti kita. Ya kan, sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu dalam 1 hari tidak ada. Pernah. Rata-ratanya nggak pernah. Tapi kalau sebelum pandemi itu makeup kayak liburku cuma 1 hari. Dan yang betul-betul kosong. Gitu ya? Enggak sengaja sih. Yang betul-betul kosong yang enggak ada. Ya tidak ada order sama sekali. Iya, kalau yang enggak ada order itu ya paling 1 hari 1 minggu. Tapi pernah sih yang full sekali dalam 1 bulan. Tapi enaknya dia cuman makeup paling yang kayak 1 orang dan subuh. Ini full 1 bulan. Dalam 1 hari bisa sampai 5 sampai berapa orang? Kamu dalam 1 bulan nominalnya berapa dapatnya? Ini jadi dulu. Ya dulu oke. Ini jadi ini loh, jadi inspirasi buat orang-orang di luar sana loh. Iya Kak. Kan banyak pengen tahu nih kan. Worth it. Pokoknya ini kerjaan yang bikin saya membuang cita-citaku jadi. Cita-cita dulu apa? Dokter. Kemudian jadi pegawai BUMN. Oke. Kalau saya menurutku sih lebih pilih di sini karena duitnya banyak. Banyak dan ini fleksibel. Passion juga. Passion dan
tidak ada atasan. Yes, betul. Tapi kan klien sebagai atasan kita. Kepercayaan mereka. Oh, tapi kan itu cuman beberapa jam kan. Oke. Tapi susah sih kalau soal kepercayaan yang mau dibangun karena memang klien kita atasan dan kita juga nggak terikat sama atasan kita, which is klien tapi di situ juga orang berpikir bakalan repeat ordernya kayak istilah ekonominya after sales kayak begigitu. Jadi kita harus menjaga kepercayaan klien kepada kita supaya bisa make up sama kita lagi. Berarti pada saat mulai 2017 kamu sudah mulai punya alatnya lengkap? Kalau 2017 sih alhamdulillah sudah lengkap tapi nggak langsung. Kayak waktu dikit-dikit gitu ya, nyicil-nyicil. Betul-betul nyicil senyicil-nyicilnya dan berarti betul-betul waktu pada saat nyicil-nyicil tuh pernah kamu make upin orang tiba-tiba kamu butuh ada beberapa alat yang kurang lengkap tiba-tiba diminta kamu punya ini nggak gitu. Sampai sekarang pun pernah Kak karena kamu kan pasti merasa ini ya. Iya kayak nggak punya begini tuh. Itu dulu tuh Kak kalau saya make up kan dulu tarif make upku cuma 80.000 Kak untuk satu kali terus itu lagi saya free visit. Sekarang 8 juta. Kaget saya kan. Amin kan dong. Amin ya Allah. Kali aja besok tiba-tiba ada yang nelpon, bisa nggak saya di make upin saya bayar 8 juta dia atau 10 juta dia bisa jadikan satu orang saja. Sultan. Iya. Ya host ditraktir jadinya. Iya, pernah dulu Kak dia lihat bedakku. Oh pakai bedak ini. Pakai bedak mahal ini. Gitu ya? Saya nggak bisa pakai bedak ini karena kan dulu gitu. Masih pakai bedak murah saya dulu. Oke, dulu. Salah satu brand yang murah yang di bawah 50.000. Pakai ini. Bisa sebut kan? Nggak boleh dong. Nggak boleh. saya pengen pancing sebenarnya. Oke, terus. Pokoknya kayak bilang, saya nggak bisa pakai yang brand ini Kak. Bilang, saya cuma punya yang ini sih Kak. Jadi begitu Kak. Jadi next saya tulis di press listku bilang ini harga segini pakai brand ini, pakai brand A, brand B. Jadi kalau ada orang yang alergi pakai brand itu bisa mundur duluan kayak gitu Kak. Karena saya belum bisa sediain yang lebih mahal. Berarti gitu, tidak bisa menjanjikan orang yang terlalu banyak dan muluk-muluk gitu ya. Iya, karena di mana-mana itu ada harga, ada kualitas dong Kak. Betul. Berarti pada saat itu memang benar-benar berjuang mengumpulkan hal-hal yang dibutuhkan di make up itu. Betul-betul waktu awal-awal saya make up itu saya nggak jajan sama sekali. Jadi kalau saya dapat misalnya satu hari 100.000, apa nih yang saya kurang ya? Dan apa yang paling mendesak begitu yang harus saya punya. Misalnya saya punya kayak lipstiknya yang natural semua, tapi hari ini saya dapat klien yang mau cetar begitu jadi saya nggak punya lipstik ini, jadi pas si klienku pulang saya mau beli yang lipstik warna ini dari yang biasa aja menjadi luar biasa gitu make upnya ya tampilannya gitu ya. Iya, Kak, mereka kadang minta seperti itu. Kadang minta begitu padahal dia sudah lihat di Instagram saya make upku kayak gini Kak, tapi tetap saja yang diminta yang di luar kebiasaanku, tapi nggak apa-apa sih. Modal awal kamu pada saat memutuskan untuk jadi makeup artist yang profesional itu kamu dapat modal dibantu sama orang tua atau gimana? Dibantu, tapi begini Kak, ini juga yang paling lucu sih karena waktu pertama itu saya mau pinjam di bank Kak, karena kan saya ini ngotot mau jadi mua, karena sambil jadi mua juga saya waktu itu lagi lamar-lamar kerja Kak, tapi benda ada yang terima terus waktu itu saya mau pinjam. Untung yang ada terima ya? Untung nggak ada terima. Terus saya ceritalah sama bapakku waktu masih hidup. Saya bilang kira-kira kalau saya pinjam uang di bank 1 juta apa jaminannya, harus begini. Terus saya konsultasi bilang mau apa ya 1 juta ke 1 juta dipinjam di bank tuh. Tapi untuk anak kuliah waktu itu kan banyak sekali tuh 1 juta. Terus ku bilang itu tahun berapa? Tahun 2017. Tapi untuk saya 1 juta tuh banyak loh Kak. 3 tahun yang lalu. Kayak begitu. Terus saya bilang mau Kak coba-coba jadi tukang make up, karena dulu yang rekomendasikan jadi tukang make up itu teman-temanku Kak. Teman-teman yang rekomendasikan. Kamu jadi make up artist aja deh. Iya, gitu kayak begitu ya. Didorong sama teman-teman. Iya, didorong sama teman-teman kayak begitu karena saya juga sering make up teman-temanku. Nah, akhirnya saya beranikan diri bicara sama bapakku bilang,
saya mau pinjam uang 1 juta ke bank, bilang, ih kenapa mau ke bank, nanti banyak bunganya, begini. Begini, kamu pinjam saya sama saya 1 juta, tapi kamu harus ganti dalam 1 tahun. Sampai, jadi ini kayak batas waktu yang dikasih Kak, sampai bulan 12. Dikasih tugas sama seorang ayah gitu. Iya, dikasih tugas harus kasih kembali 1 juta. Pokoknya harus balik modal. Diberikan tanggung jawab gitu ya, belajar untuk bertanggung jawab dengan itu. Kemudian setelah 1 tahun setelah kamu pinjam itu, coba tebak berapa lama kembali? 2 bulan. Iya, 2 bulan. 2 bulan kembali. 2 bulan Kak, saya juga gak nyangka Kak, karena alhamdulillah bisa balik modal secepat itu, dan alatku juga saya sudah bisa upgrade. Maksudnya bisa balikin lebih banyak modal, bisa balikin pinjaman dari ayah, dan juga bisa dan upgrade bisa juga tambah juga. Pada saat kamu balikin, Bapak bilang apa waktu itu? Kaget. Karena dia tahu sih saya sibuk keluar masuk, tapi kan dulu kayak paling dibilang kayak pergi jalan, paling nongkrong sama temannya, karena kan saya dulu suka nongkrong Kak sama teman-temanku. Tapi paling kayak keluar lagi, pergi datang, terus sudah itu ada lagi temannya masuk ke kamarnya, cewek. Jadi kayak dia kira saya ndak jalan bisnisku, dia kira saya ndak jalan, cuma nongkrong sama panggil-panggil gitu, temanku datang, ternyata itu orang-orang make up, dan tiba-tiba saya bawa utangku. Kaget dong dia. Kamu dapat duit dari mana? Iya, dia bilang, hah? Apa 1 juta? Sudah ada. Iya, sudah ada begini. Nah, saya kasih kembali itu karena saya mau pinjam lagi Kak, untuk beli koper beauty case. Waktu itu harga 2,5. Beauty case-nya harga 2,5 pada saat itu. Waktu beauty itu case Kak, itu masih dipegang sampai sekarang. Rusak Kak, tapi diganti? Rusak. Iya, diganti. Dengan harga yang sama? 4. Harga 4. No problem lah ya. Iya, no problem, kan dipakai cari duit Kak. Betul, dalam sebulan kamu sudah bisa mendapatkan lebih daripada itu. Iya. Gitu kan? Oke, baik. Punya bakat make up yang bisa dikatakan otodidak gitu kan? Iya. Kemudian didukunglah sama teman-teman untuk jadi make up artist tanpa sepengetahuan orang tua pada saat itu. Iya. Walaupun orang tua juga sudah tahu, sudah merasakan bahwa kamu punya bakat di situ. Iya. Ya kan? Kemudian berangkatlah menjadi seorang make up artist yang di awal tahun 2017 sampai sekarang. Iya. Dan di 2020 awal tahun kemarin, Maret, akhirnya kita diterpa pandemi. Iya. Omset menurun drastis. Apalagi yang waktu itu awal PSBB bulan Maret Kak. Kalau tidak salah, dan itu Maret banyak sekali wisuda. Semua event di cancel, semuanya orang wisuda di rumah. Dan waktu itu sebelum masuk bulan puasa banyak sekali kondangan. Dan banyak itu waktu bulan Maret dan April itu harusnya saya full loh Kak. Berarti kamu sudah di order sebelumnya? Iya. Tapi karena cancel? Orang-orang itu booking dari tahun lalu Kak. Wow, kamu berarti harus cancel semua dong? Orang yang cancel saya Kak. Iya. Akhirnya di cancel betul rugi sekali Kak. Ya mau nggak mau gitu. Iya, nggak mau tah. Tapi tidak apa-apa kan, tidak ada juga pengeluaran juga. Iya, plus juga tabungan kamu juga masih banyak. Kan? Dari 2017, 2019, 2 tahun kurang lebih gitu kan? Iya. 3 tahunan lah ya. 3 tahunan. Kamu menghasilkan uang yang sefantastis itu dalam sebulan sebagai makeup artist, tabungan ya lumayan cukup lah. Ya kan, lagi pula juga tidak bisa keluar rumah sama sekali, PSBB kan, berarti di rumah mau belanja mall nggak buka, mau nongkrong tidak ada, mau liburan ke Bali juga nggak bisa gitu kan, pesawat lagi di pada saat itu, worth it sih sebenarnya ya. Iya, jadi alat makeupku juga nggak habis, jadi sebenarnya nggak ada sih, maksudnya alhamdulillah masih bisa hidup Ji. Ibu kerja di mana? Kalau mamaku dokter Kak, di kepala puskesmas di salah satu puskesmas di Makassar. Tadi sempat mengatakan bahwa ayah pada saat itu masih hidup. Iya. Sekarang berarti sudah almarhum? Iya, almarhum. Tidak menikmati hasil jerih payah kamu dong? Alhamdulillah menikmati. Di awal-awal gitu ya? Iya. Meninggal kapan sih, boleh tahu? Tahun lalu 2019. Wow. Baru ya? Iya. Baru 1 tahun 1 bulan Kak. 1 tahun 1 bulan berarti bulan 7 tahun lalu? Iya, bulan Juli. Awal? Iya, awal Juli. Meninggalnya karena? Sakit-sakit Kak. Kalau bapak memang sudah sakit-sakit dari dulu Kak. Kayak dari 2012, tapi yang drop sekali itu mulai dari 2016. Nah, pas saya lagi merintis itu Kak, kadang saya nggak tidur 1 harian full. Pada saat ayah meninggal, kamu sempat cancel ada klien job nggak? Iya, ada job. Waktu itu iya ada job 1 sih,
Cuman satu. Tapi prawet sih lumayan PR untuk klienku itu. Di offer ke makeup iya, di temanku, iya. Jadi pas lagi berduka itu ya betul-betul selain urus keluar dari rumah sakitnya bapak, saya juga urus si klienku. Bilang saya mau oper kemana nih ke teman-temanku, kan saya punya banyak teman semua kak. Jadi begitulah. Bapak pada saat itu sakit ya? Iya, sudah sakit-sakit dan bapak itu dari 1 tahun memang di rumah sakit, kebanyakan di rumah sakit, dan itu rumah sakit kayak 1 bulan, terus rawat jalan 3 bulan kemudian masuk lagi kayak begitu kak. Wow, berat ya pada saat itu ya? Berat sekali kak waktu itu. Karena 2 tahun jalan 3 tahun kamu menikmati pekerjaan kamu dengan passion kamu di situ sebagai makeup artist. Dan sebagai anak pasti pengen menunjukkan kepada orang tua, termasuk bapak dan ibu gitu kan, bapak ya. Dan kamu lebih dekat dengan bapak kalau saya bisa bapak. Ya kan, dari kecil. Iya. Sampai karena apa saya tebak seperti itu, ketika kamu butuhkan uang 1 juta tadi, modal itu mintanya ke bapak. Sama bapak. Saya tangkap bahwa kamu tuh dekat dengan bapak ya. Iya, dekat sama bapak. Merasa kehilangan berat dong pada saat kehilangan sekali. Ayah meninggal, panggilannya apa? Atta. Yang kamu ingat dari Atta pada saat kecil dulu? Pernah nggak satu kejadian waktu kecil kamu lagi make up tiba-tiba bapak apa gitu kenangan yang kamu ingat pada saat kecil dulu? Pernah waktu kecil-kecil kan saya suka ambil alat makeupnya mamaku, terus mamaku marah-marah. Kau kasih buku kayak buka-buku kayak biasa lah kalau alat makeup yang dipegang sama anak-anak tuh. Tapi ya kayak waktu itu pas mama pergi toh dia kasih pegang, aku ambil itu alat makeup terus nih main-main bukan ada apa-apa Ji, nanti itu bicara karena sama. Saking besarnya hati seorang ayah pada saat itu ya. Iya, memang dari dulu dia paling support kak soal makeup sampai sekarang, sampai beliau berpulang. Dan waktu yang paling saya ingat itu waktu di rumah sakit gitu. Gak apa-apa, keluar. Saya bisa. Yang kamu ingat apa pada saat di rumah sakit? Gak apa-apa, take time dulu, take your time. Ya karena kita memang sangat berat ya, modal awal gitu kan. Sebagai makeup artist, bapak melihat passion di kamu, dan ketika kamu meyakinkan bapak untuk modal awal itu ya bapak meminjamkan. Tapi pada saat dia yang menawarkan kak. Betul, bapak bukan jahat bahwa kamu harus mengambilkan dalam jangka 1 tahun. Justru dia dorong saya. Saya melihat besarnya hati bapakmu pada saat itu, memberikan tanggung jawab ke kamu, mengajarkan kamu bahwa harus bertanggung jawab dengan itu. Betul. Dan gara-gara itu memang terdorong kak. Dan pas saya pegang itu uang 1 juta, wah saya harus tanggung jawab ini. Bagaimana cara saya kasih kembali ini? Dan ketika beliau berpulang pada saat itu, ada nggak pesan terakhir buat kamu? Karena hari itu saya bisa yakinkan kamu sudah di samping beliau ya pada saat itu ya. Iya. Yang dipesankan beliau waktu ke kamu? Itu bapak nggak bisa bicara sih. Tapi sebenarnya 1 tahun terakhir itu sudah banyak sekali wasiatnya bapak ke kamu. Ya semoga beliau sekarang sudah di tempat yang indah. Amin. Bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Tapi saya pengen tahu dong, apa sih yang pengen kamu belikan ke bapak yang belum tercapai pada saat itu? Bapak itu sudah puluhan tahun tidak beli baju. Karena alasannya saya selalu mau belikan baju, bilang, "Atta kenapa enggak punya beli baju?" Tapi dia selalu bilang, "Untuk apa? Bajuku banyak dan masih bagus, dan kau pakai uang untuk kau saja." Lebih mementingkan ke anak ya daripada diri sendiri. Dia selalu larang saya untuk kasih keluar uang untuk dia kak. Saya pernah mau belikan sepatu tapi sudah tidak bisa jalan. Waktu itu sudah di kursi roda terus kak. Dan kalau bukan di kursi roda, di ranjang. Saya mau sekali belikan sepatu kak. Ada yang saya lihat di mall, wah kayak bagus sekali ini kalau bapak yang pakai. Tapi sudah tidak bisa. Saya pengen kamu tunduk dan sampaikan pesan kamu ke bapak. Anggap kamu lagi berbicara sama bapak. Bapak mendengarkan kamu saat ini. Kamu ngomong apa? Silakan.
Minum dulu silakan. Biar lebih lega gitu ya. Iya. Kita kalau berbicara masalah orang tua, apalagi orang tua yang sudah berpulang gitu kan memang sangat berat sekali. Gitu ya. Dan apalagi perjuangan Bapak dari kamu kecil sampai membenarkan kamu sehingga punya penghasilan yang luar biasa saat ini. Saya percaya sekali bahwa Bapak sekarang, almarhum Bapak ini sangat bangga sekali melihat kamu saat ini. Silakan, apa yang pengen disampaikan ke Bapak? Ya tidak ada yang bisa saya sampaikan selain minta maaf. Belum sempat kasih bahagia, belum sempat ajak jalan-jalan ke Jepang. Padahal saya dulu mau sekali ajak Bapak ke Jepang. Okay. Karena itu Bapak dulu kan pernah tinggal di Jepang dan dia bilang nanti kalau ada rezeki kita sama-sama jalan ke Jepang, sama-sama umroh, sama-sama naik haji kayak begitu Kak. Dan belum sempat Kak. Ya, namanya takdir yang bisa dilawan ya. Belum ya begitu Kak. Begitulah Kak. Saya menggambarkan mungkin seperti ini. Kamu sebagai anak yang luar biasa saat ini itu membayar semua utang-utang kamu ke Bapak dengan cara sukses. Itu saja menurut saya pribadi. Karena dari tadi Bapak kamu sampaikan bahwa Atta tidak bahkan tidak mementingkan diri sendiri, tidak pernah beli baju selama beberapa tahun gitu iya, kan. Kak. Hanya karena membahagiakan anaknya, melihat anaknya kamu pakai uang kamu saja. Berarti dengan kamu sukses itu sudah membuat almarhum Bapak sangat bahagia sekali dan tenang. Iya Kak, waktu itu bayangkan Kak, dia di ICU, dia lagi ngos-ngosan Kak. Terus saya pulang dari make up. Saya tanya, gimana Mi? Sakit Ki? Dia tanya, Kak apa Kak? Dia cuma tanya, berapa tadi make up tak nak? Berapa kita dapat uang nak? Supportnya pada saat sakit pun juga kayak begitu Kak, kayak ketika sudah tidak sesehat kemarin ya, ketika sudah tidak sekuat dulu. Dia waktu masih sehat saja, dia selalu tanya kalau saya pulang make up. Tahu dapat berapa hari ini? Alhamdulillah. Tahu hebatnya anak. Pokoknya dia yang selalu bilang begitu Kak. Kalau subuh bangun sholat malam, nak saya kira ada make upmu nak, bangun Ki nak. Terus waktu awal-awal sih dulu saya selalu dibonceng naik motor sama Bapak. Pernah jam 2 malam. Terus dia tunggu saya kan waktu itu belum ada Grab Kak. Ada sih tapi belum banyak. Iya, belum sebanyak terus, sekarang gitu ya. Dia tunggu saya sampai pagi. Dan saya pulang tidur, dia masih siram-siram bunga Kak. Ya sekarang yang kamu kerjakan cuma satu, fokus di pekerjaan, sukses, bikin bangga keluarga, dan yang paling penting adalah selalu doakan ayah. Itu aja mungkin ya. Baik, saya ajak main game ya. Iya, boleh. Ya. Nanti habis itu kamu harus janji sama saya, tunjukkan satu foto yang kamu rias, yang kamu make up. Oh ya. Saya pengen kamu tunjukkan ke kamera sebentar, tunjukkan ke viewers BDD, viewers kita. Gini loh hasil saya, gini kan. Bisa. Karena membuktikan bahwa ini kamu memang benar-benar makeup artis nih kan. Oke, baik. Dan kita akan bermain game sekarang juga. Kamu tinggal menjawab pertanyaan saya. Saya akan berikan 2 pilihan dan kamu tinggal langsung cepat dengan menjawab dengan cepat gitu ya. Yang pertama, saya terangkas juga ya. Saya terbawa juga tadi. Wow. Siap? Siap. Okay. Makanan pedas atau tidak pedas? Pedas. Seperti? Ayam geprek. Suka ayam geprek. Ayam level geprek, berapa yang paling tinggi? Pokoknya yang tertinggi. Hah? Level 10 kuat? Enggak sih. Kalau misalnya yang paling pedas itu level 10, saya paling level 8. Tapi gila loh, saya level 4 aja sudah. Masa? Yes, saya level 4 saja sudah. Saya nyesal ya gitu aja. Saya suka sekali pedas Kak. Gila itu ya? Makanan kalau punya kayak apa walaupun kayak ikan goreng biasa tapi sudah dilumuri sama cabe, biji-biji dan merah-merahnya. Makin semakin makan. Iya. Makin bergairah gitu ya. Iya. Kalau itu saya tidak bisa berhenti tambah nasi Kak kalau pedas. Wah, ini bahaya nih. Kalau kita ajak makan yang pedas-pedas terus gitu ya, makan banyak kamu ya. Kak. Yang berikutnya adalah teh atau kopi? Kopi. Oke, lebih suka kopi justru. Iya. Malas sekali minum teh. Tidak suka. Bukannya kopi itu bikin mulut bau? Tapi suka. Tapi bukan kopi hitam sih Kak, bukan kopi hitam juga. Paling kayak kopi-kopi kekinian. Kopi-kopi kekinian. Yang berikutnya adalah Facebook atau Instagram? Instagram.
Kamu terakhir main Facebook kapan? Oh sering sih Kak. Sampai sekarang pun masih main? Sampai sekarang, tapi cuman buka lihat yang paling atas, apa sih kayak gitu. Sekarang lebih aktif di Instagram ya? Iya. Kenapa? Banyak cuan. Banyak Iya sih, di Instagram tuh lebih gampang promosi kali ya. Betul, dan di situ marketplace-ku lebih luas Kak. Iya, karena kan kamu menunjukkan dan menampilkan picture ya, gambar dengan video. Iya, dan kalau misalnya si klienku selesai makeup nih, saya foto, saya tag di Instagramnya, otomatis dia repost kan. Yes. Terus teman-temannya bisa lihat, ih cantiknya makeupnya, ih siapa nih yang makeup, oh Amini Kasim, ih follow deh nanti hilang. Kayak begitu Kak, kebanyakan klienku begitu. Oke. Kamu harus buktikan sebentar nih. Ya kan, foto yang harus kamu tunjukkan ke kita nanti. Siap, banyak. Berikutnya adalah jalan ke mall atau ke pantai? Pantai. Lebih suka ke pantai? Iya. Sudah berkeluarga? Belum. Tapi sudah ada calon dong? Ada. Oke. Itu di depan. Ya, ini kalau misalnya dengan calon biasa ke mall atau ke pantai? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Gitu ya. Saling. Oke, berikutnya adalah liburan domestik atau luar negeri dengan sahabat, dengan sang kekasih ataupun calon ataupun keluarga, terserah. Domestik. Lebih pilih domestik. Iya. Biar lebih murah ya. Iya, lebih murah dan banyak yang bagus-bagus ya. Unik sebenarnya. Seperti? Jangan sebut Bali selalu nomor 1 dong. Iya, kalau selain Bali sudah Jogja, mau ke Jogja, mau sekali ke Labuan Bajo. Oh. Mau juga ke Nusa apa lagi? Nusa Kambangan. Iya, udah tahu. Nusa Kambangan itu penjara. Itu lapas. Oh, bukan. Apa lagi itu? Iya aja kamu. Pokoknya itulah Kak. Oke. Pokoknya domestik. Oke, pernah ke Toraja? Belum. Itu juga mau sekali. Oke, berikutnya adalah saya cek dulu ya. Siap. Nyanyi atau acting? Aduh. Harus milih, nggak boleh nggak. Aduh. Acting model mana? Tapi kamu bisa karaoke dong? Enggak. Kamu dengan calon yang mana lebih jago nyanyi? Enggak. Saya dulu zaman teman-temanku sering ke karaoke pun saya malas pergi ke karaoke. Karena memang nggak suka nyanyi gitu. Iya, nggak suka nyanyi. Tapi dengar musik iya. Iya, kalau dengar musik suka Lagu sekali. yang paling disuka? Jangan bilang Lati ya, teman-teman kamu makeup artis. Tidak. Suka Lati akhirnya. Saya sebenarnya suka lagu-lagu jadul Kak. Seperti? Richard Marx. Oke, umur kamu berapa sebenarnya? Saya pertanyakan sekarang nih. Saya masih muda, kasihan masih. Iya, karena tamatnya 2013 kemarin kan Kak. SMA. Oke, baik. Pertanyaan saya sudah habis. Sekarang kamu tunjukkan foto yang menurut kamu the best, on point makeupnya. Yang menurut kamu makeupnya on point banget di wajah orang tersebut. Apa ya? Oh ini sih. Yang mana? Si model nih. Coba. Tunggu. Saya lihat dulu ya. Ini banyak nih kayaknya yang cantik-cantik. Iya, bingung Kak yang mana. Bisa Kakak yang pilihkan saja karena cantik semua ini. Kok kamu jatuhnya sombong ya? Iya dong, harus sombong dong. Iya, karena kan terbukti ya. Kan? Betul. Iya, cantik-cantik semua ya. Iya, saya bingung makanya. Ini kamu karena saya upload yang best of the best Kak semua. Kamu berarti ada yang jelek dong? Enggak, maksudku yang cetar begitu kan. Oke. Kadang ada yang cantik tapi nggak fotogenik atau mungkin fotogenik tapi latarnya nggak bagus. Kayak saya pilih ini deh. Ini. Yang mana pilihannya Kakak? Nih, ini umur berapa kalau boleh tahu? Ini masih SMP, SMA. Gila, kamu makeupnya sampai sedewasa ini kelihatannya ya? Iya dong. Gak kelihatan bahwa di SMP loh. Iya. Nih, tunjukkan ke kamera deh. Mana kamera yang mana? Nih. Nih, cantik kan? Cantik, bener-bener cantik loh. Ini versi yang buka matanya. Cantik kan? Kamu jadi promosi di kanal saya tiba-tiba. salah lapak. Follow ya Instagram. Ya, tapi luar biasa loh. Proses kamu ini kesuksesan kamu memang butuh proses. Betul. Ya kan, bukan proses yang mudah walaupun memang hobi kamu dari kecil itu adalah makeup diri sendiri gitu kan. Berangkat dari situ punya passion, akhirnya dengan kesabaran juga sih bisa dikatakan seperti itu. Karena beberapa tahun kali kamu kesabaran dan keuletan. Konsisten. Yes, karena beberapa kali kamu make upin orang tapi nggak dibayar. Iya. Gitu kan? Oh, sering sekali apalagi waktu awal-awal jadi gitu mua. Kan? Itu berarti
proses di mana kamu mempromosikan diri kamu. Betul. Personal branding kamu kuatnya di situ pada saat itu. Oke lah, terima kasih banyak sudah datang sharing. Terima kasih. Semoga kamu makin hits aja. Amin. Sebagai makeup artis di Makassar. Amin ya Allah. Satu lagi pertanyaan saya, sudah pernah belum sih makeupin orang? Sudah. Di mana? Daerah Jeneponto, Bantimurung, Pangkep, pernah di Bone, apalagi dia Limbung, masih sudah luar kota kah? Iya sudah luar. Bontonompo, pokoknya daerah-daerah dekat-dekat sini. Itu sudah luar daerah tuh menurut saya pribadi, karena bukan lagi di kota Makassar, itu beda lagi. Oke, baik. Impian kamu sebagai Muah di Makassar apalagi sih yang belum tercapai? Masih banyak sekali Kak. Saya sebenarnya ini masih kayak masih berproses dan belajar gitu ya. Iya, masih cemen, masih tai kuku lah ya. Masih tai kuku kayak gitu Kak. Saya mau sekali punya rumah pengantin, mau punya baju pengantin sendiri, mau punya tim, karena kan saya sekarang masih sendiri makeupnya, nggak pakai asisten. Saya juga mau punya studio make up, mau makeup artis betulan. Pernah sih makeup tapi enggak terlalu, tapi ya mau makeup orang-orang besar, mau lebih terkenal. Artis siapa yang pengen kamu make upin? Aduh, siapa ya? Banyak sih Kak, tapi mau sekali makeup Maya Estianty. Mbak Maya? Karena cantik natural? Iya, cantik luar dalam, dan saya sudah ngefans dari kecil. Mbak Maya Estianty kalau nonton ini tolong dipertimbangkan ya Mbak Maya ya. Nanti kalau ke Makassar makeup di aku please. Iya, Mbak Maya nggak usah bayar, dia yang bayar Mbak Maya. Ya, insya Allah kalau tapi ya sudah orang banyak uang Kak. Iya. Mau bayar berapa? Iya, ya kali aja Mbak Maya. Mbak Maya itu baik loh orangnya. Kalau main ke Makassar, kalau sudi di makeup sama saya, bisa hubungi saya Kak. Oke. Terima kasih banyak ya sudah datang berbagi ya. Iya. Semoga sukses, amin. disayang sama keluarga, dan yang paling penting adalah sehat. Plus amin. Cepat-cepat nikah. Siap. Aduh, biar saya bisa dapat job MC. Siap. Nanti dihubungi ya. Kak. Terima kasih banyak. Makasih. Sukses terus, sehat. Sigal Lestari pamit mundur. Sampai jumpa.